Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan. Saya jadi PJ Das Pro 2 kalian ya. Langsung mulai aja. Jadi pertama itu bahasa C. Bahasa C merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer dibuat pada tahun 1972 oleh Dennis Ritchie untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Jadi pertama dibuat oleh Dennis Ritchie di Unix Bell Telephone Laboratories. Kalian bisa baca ini apa itu bahasa C, keterangannya. Nah, ini pembuat bahasa C Dennis Ritchie, dijuluki Father of C and Unix, lahir pada tahun 1941 dan meninggal pada tahun 2011. Nah, ada karakteristik C, yaitu ada banyak memiliki operator untuk mengolah atau memanipulasi data. Bahasa C termasuk sebagai bahasa yang terstruktur. Bahasa C lebih mudah dipengerti karena lebih mirip kepada bahasa manusia, mengenal data pointer. Bahasa C tersedia hampir di semua jenis komputer. Kode bahasa C sifatnya adalah portable dan fleksibel untuk semua jenis komputer. Dan sampai bawah sini bahasa C termasuk bahasa tingkat menengah middle level language. Setelah itu ada sejarah dan pengembangan C. Pertama itu sebenarnya dibuat oleh Martin Richard. Bahasanya BCPL atau Basic Combined Programming Language pada tahun 1967. Setelah itu dikembangkan lagi oleh Ken Thompson pada bahasa B pada tahun 1970. Setelah itu, yang terakhir dikembangkan oleh Dennis Ritchie. Namanya jadi bahasa C pada tahun 1972. Setelah itu ada tipe data. Ada 4, integer, merepresentasikan nilai suatu variabel dalam bentuk bilangan bulat atau singkatnya bilangan bulat. Char, mempresentasikan nilai suatu variabel dalam bentuk karakter. Sebenarnya ada lagi yang namanya string. String itu kumpulan karakter. Terus habis itu ada double, mempresentasikan nilai suatu variabel dalam bentuk bilangan pecahan ketepatan. Dan float, mempresentasikan nilai suatu variabel dalam bentuk bilangan pecahan. Setelah itu ada kode format. Kode format bisa kalian lihat di sini. Ada %C, %S, %D, %I, sampai %P. Ada kegunaan juga masing-masing. %C itu untuk karakter, %S itu untuk string, %D itu untuk integer desimal, sama kayak I, integer desimal, O sampai P. Nah, setelah itu ada fungsi utama. Fungsi utama itu main, dibuat oleh kurung awal, statement 1, setelah itu statement 2, setelah itu statement N. Setiap statement harus ditutup oleh titik koma. Setelah itu ada fungsi lain. Fungsi lain itu nanti akan merujuk ke fungsi utama. Setelah itu ada header file. File judul atau header file merupakan file yang berisi dengan prototipe judul, nama, dan sintak dari sekumpulan fungsi-fungsi pustaka tertentu. Jadi pertama pas ngoding itu kita harus tulis dulu nih hashtag include. Contohnya hashtag include stdio.h. Jadi untuk ini, kalau misalnya kita pakai fungsi printf sama scanf, kita harus tulis dulu include stdio.h. stdio itu standard input output titik header. Setelah itu ada fungsi, ada 3. Printf untuk mencetak, scanf untuk memasukkan data jadi ke variabel, catch itu untuk menahan nilai supaya agar nggak bakal keluar nilainya. Setelah itu ada hashtag include nih, pertama-tama contohnya hashtag include stdio.h main printf halo dunia. Jadi ada print halo dunia. Di dalam print ini ada string, dikutip sama string ini. Jadi nanti akan mencetak di dalam kurung ini. Jadi printf halo dunia. Pas di run jadi halo dunia. Setelah itu ada hashtag include stdio.h. Hashtag include conio.h. stdio itu kan untuk printf sama scanf. Kalau conio itu untuk get. Nah, pertama-tama itu ada char nama. Variabel nama panjangnya 20 sama variabel kelas panjangnya 5. Ini tipe datanya char. Pertama-tama kita printf dulu, input namanya apa. Terus scanf untuk masukin variabel ke variabel nama dengan formatnya %s. Setelah itu printf lagi input kelasnya apa, masukin lagi scanf ke
variabel kelas. Formatnya itu %s, soalnya string kan, kumpulan karakter. Setelah itu printf, nama saya adalah %s, s itu nama, kelas saya adalah %s. %s itu kelas. Jadi %s ini merujuk ke nama dan %s ini menuju ke kelas. Setelah itu getch, untuk nggak langsung keluar exit gitu pas udah di run. Jadi input nama Budi, contohnya input kelas 3IC04. Nama saya adalah Budi, kelas saya adalah 3IC04. Yang saya lihat di sini lebih lengkapnya. Nah, buat activity kalian ini buat program input data dengan nama, npm, dan kelas masing-masing. Tadi kan belum ada npm kan, baru nama sama kelas. Pakai npm, habis itu di screenshot codingan sama outputnya aja, taruh di Word, habis itu nanti jadiin PDF. Format save-nya kelas _nama _npm, upload di bagian activity. Contohnya kayak gini, Budi 3KK01, formnya 1.5, nama saya adalah Budi, kelas saya ini. Ada contoh terakhir buat LL kalian. Buat include dulu stdio untuk printf sama scanf kan. Terus main. Di dalam main kan fungsi utama nih, fungsi utamanya variabel luas PL, P sama L. Tipe datanya integer sekarang. Terus printf, masukkan panjang persegi berapa. Terus scanf, masukin ke variabel P. Kode formatnya %i, soalnya integer, sama kayak lebar. Jadinya masukin ke variabel L. Kode formatnya %i. Terus kita masukin rumus persegi panjang, luas sama dengan panjang kali lebar. Printf, kita print jadi luas, ini bukan perseginya, persegi panjang ini saya tulis. Jadi luas persegi panjang adalah %i, itu luas. Tadi luas kan udah dikali, jadi P panjang yang kita input dikali lebar yang kita input, masukin ke variabel luas. Terus taruh di sini. Contohnya pas di run, masukkan panjang persegi 3, masukkan lebar persegi 4. Jadi luas persegi panjang adalah 12. 3 kali 4 12. Nah, untuk kalian buat program hitung luas segitiga ya. Terus tekan listing program dan logikanya pada Word. Listing itu kan kumpulan screenshot itu kan codingannya. Terus kalau logikanya itu dijelasin listingnya itu apa aja, yang lengkap ya kalau bisa. Terus diupload pada pertemuan berikutnya. Contohnya kan kayak gini kalau persegi panjang. Nah, diupload pada pertemuan berikutnya. Udah sih, gitu aja. Pada pertemuan 1 kali ini segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.